Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sidik Permana dari SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat ini saya adalah peserta upskilling dan reskilling yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi di bidang bisnis dan pariwisata pada tahun 2024, angkatan keempat. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan salah satu pekerjaan dari seorang sekretaris, yaitu memproduksi dokumen. Mari kita mulai. Selamat pagi dengan Sidik. Di sini ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Pak Sidik, ini dengan saya. Bisa ke ruangan saya sekarang, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Tentu Pak Apriana, saya akan segera ke ruangan Bapak. Terima kasih Pak, saya tunggu. Terima kasih, selamat pagi. Baik Pak, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Sidik, silahkan dulu. Baik Pak, terima kasih. Ada beberapa hal yang saya instruksikan untuk hari ini. Baik Pak, apa saja yang perlu saya lakukan? Pertama Pak Sidik, saya ingin Bapak membuat surat keluhan kepada Random Komputer Tasik mengenai instalasi layar proyektor gantung otomatis yang ada di ruang rapat. Instalasinya itu tidak sesuai dengan yang kita pesan Pak. Baik Pak, saya akan segera membuat surat keluhan tersebut. Apa instruksi selanjutnya? Nah, untuk yang kedua, Pak Sidik buatkan surat balasan dari email terkait kesediaan kita untuk mengikuti kegiatan pameran di Singapura. Nah, pastikan kita konfirmasi keikutsertaan dan juga buatkan pesanan brosurnya ke Neka Digital Printing untuk pameran tersebut. Tentu Pak, saya akan segera membuat surat balasan dan mengatur pesanan brosur. Nah, yang ketiga Pak Sidik, saya butuh informasi terkait perusahaan PT Harmoni Jaya Kreasi, cari tahu produk apa saja mereka miliki dan juga apa keunggulan dari mereka. Baik Pak, saya akan mencari informasi tersebut dan menyusun untuk Bapak. Oke, nah yang terakhir Pak Sidik, tolong telepon dari Muhas Wallpaper untuk mengirim katalog wallpaper terbaru untuk ruang rapat kita. Baik Pak, saya akan menghubungi mereka segera. Terima kasih Pak Sidik, pastikan semua tugas ini selesai secepatnya ya. Siap Pak, saya akan segera mulai mengerjakan. Kalau begitu, saya permisi keluar ruangan. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Sidik. Terima kasih Pak. Permisi. Baik, setelah kita mendapatkan instruksi dari pimpinan, selanjutnya kita akan membuat surat sesuai dengan instruksi yang telah disampaikan. Baik, untuk pembuatan surat kita awali dari mengetikkan nomor surat. Untuk nomor surat kita sesuaikan dengan nomor surat yang sudah ditetapkan. Kebetulan ini adalah surat nomor kedua yang kita keluarkan. Kita gunakan dengan nomor 002 garis miring, diikuti biasanya dengan nama inisial dari perusahaan kita, yaitu SKI. Kemudian kita berikan kode dari surat yang kita buat ini sesuai dengan klasifikasi yang sudah ada di perusahaan. Kebetulan ini adalah tentang surat keluhan dan masuk ke dalam bidang atau klasifikasi pemasaran. Jadi kita berikan kode PM, kemudian diikuti dengan bulan dari pembuatan surat, yaitu bulan 7, kemudian diikuti dengan tahun pembuatan surat. Selanjutnya kita bergerak ke sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan kita gunakan untuk tanggal surat. Kita tuliskan untuk tanggal surat yaitu 2 Juli
2024. Baik, karena sudah selesai, kita siap untuk mencetak dokumen tersebut. Jangan lupa kita simpan terlebih dahulu. Surat keluhan kepada PT Random Komputer. Kita simpan. Sudah selesai. Baik, selanjutnya kita akan membuat surat pemesanan brosur percetakan. Di sini saya sudah membuka template surat dari PT Sidik Kreatif Indonesia. Kita langsung saja, seperti biasa kita ketik nomor surat,
langkah sebelumnya kita cek terlebih dahulu email yang masuk. Kita buka browsernya, kemudian kita masuk ke akun dari perusahaan. Selanjutnya setelah dibuka browser yang kita gunakan, kita masuk ke akun, kemudian kita masuk ke bagian menu email. Kebetulan kita menggunakan Gmail, jadi kita masuk ke menu Gmail. Baik, selanjutnya adalah kita setelah membuka email yang masuk, kita download terlebih dahulu, kemudian kita cetak dokumennya, surat email atau surat elektronik yang telah masuk, seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan membuat surat balasan melalui email. Nah, sebelum kita membalas melalui email, kita buat terlebih dahulu surat balasannya sebagai lampiran di email. Seperti biasa, kita sudah memiliki template kepala surat yang kita gunakan untuk membalas surat balasan email yang masuk. Nah, untuk balasannya kita sekarang menggunakan berbahasa Inggris. Jenis dari suratnya nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan
Oke, sekarang kita sudah masuk di halaman websitenya PT Harmoni. Ini kita akan mengambil informasi menggunakan bahasa Inggris, informasi yang ada pada PT Harmoni. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya.
Selamat siang, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, saya sudah menyusun laporan Harmoni Jaya Kreasi seperti yang Bapak minta tadi pagi. Baik, Pak. Boleh saya lihat? Silakan, Pak. Ini bagus, Pak. Informasinya sangat membantu. Terima kasih Pak Sidik sebelumnya. Sama-sama, Pak. Apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan terkait laporan ini? Tidak, ini udah cukup. Anda bisa kembali ke pekerjaan lainnya. Baik, Pak. Saya permisi. Kalau begitu, saya akan melanjutkan pekerjaan yang lain. Selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih. Good afternoon, Mas Wallpaper. How can I assist you? Good afternoon. This is Sidik from Sidik Creative Indonesia Company. I'm calling to request a catalog of your wallpapers of our meeting room. Certainly, Mr. Sidik would be happy to assist you. Could you please provide me with your email address so we can send you a digital catalog? Of course, Sidik Creative Indonesia @gmail.com is our company email. Okay, we have recorded the email address. Is there anything else? I think that's enough. Thank you for your help. You're welcome, Mr. Sidik. The catalog will arrive in your email within a few minutes. If you need future assistance, please do not hesitate to contact us. Thank you very much. Have a great day. Goodbye. You too. Goodbye. Selanjutnya di pekerjaan berikutnya kita harus mengembangkan database perusahaan menggunakan aplikasi database. Salah satunya adalah menggunakan Microsoft Access. Langkah selanjutnya kita buka terlebih dahulu Microsoft Access. Kemudian kita pilih blank database. Di sini kita beri nama file name-nya terlebih dahulu. Misalkan data pegawai. Kemudian kita juga bisa memilih folder penyimpanan di sebelah sini. Kita biarkan saja terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah selesai memberikan nama untuk database-nya, kita pilih tombol create. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu dari field. Kita pilih, kita klik saja view-nya. Di sini kita harus memberikan nama tabel. Kita beri nama tabel data pegawai. Kita klik OK. Nah, di sini adalah untuk data pegawai. Nanti ada field apa saja yang harus diisi. Untuk pengisian yang pertama ini ID, kita biarkan saja ini sebagai nomor urut, atau boleh diganti menjadi nomor. Kemudian data tipenya kita biarkan saja auto number. Selanjutnya adalah untuk field berikutnya kita isikan misalkan nomor pegawai. Untuk nomor pegawai kita biarkan short text untuk isian tipe datanya. Selanjutnya nama pegawai. Ini juga sama, short text. Kemudian untuk selanjutnya datanya misalkan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin kita karena hanya mengisi laki-laki dan perempuan hanya 2 pilihan, jadi kita pilih
lookup wizard, kemudian kita pilih I will type in the value, kemudian ini biarkan 1, untuk isiannya kita ketikkan laki-laki, kemudian di bawahnya kita isikan perempuan, kemudian kita next, ini biarkan saja, nama fieldnya jenis kelamin, kemudian kita klik finish. Selanjutnya untuk tempat tanggal lahir, tempat lahir dulu, mohon maaf, ini kita biarkan short text, kemudian tanggal lahir, ini isiannya kita buat date and time. Selanjutnya kita isikan bagian jabatannya atau divisi dari pekerjaan karyawan kita pilih short text juga. Selanjutnya terakhir kita boleh tambahkan nomor telepon. Ini kita masukkan short text boleh, karena isiannya angka kita pilih angka, atau short text kita pilih short text saja. Oke, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah setelah kita tadi menyimpan data tabel yang sudah kita buat, kita pilih menu create, kemudian kita pilih from wizard. Nah, di sini kita memilih data tabel mana saja yang akan dimunculkan di dalam form. Kita pilih saja mulai dari nomor pegawai, kita pindahkan ke sebelah kanan, nama pegawai juga, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, divisi, dan nomor telepon. Untuk ID kita biarkan saja karena ini nanti akan menjadi data secara otomatis bertambah di database kita. Kemudian kita pilih next. Nah, ini untuk tampilan di formnya kita pilih kolumnar, kemudian di sini kita biarkan saja titel dari judul dari formnya yaitu data pegawai, atau mau kita tambahkan boleh, tapi nanti kita bisa modifikasi di bentuk form secara desain view. Kemudian kita pilih saja finish.
Baik, pembuatan database pegawai sudah kita masukkan, semuanya berjumlah 10 seperti ini hasilnya. Nah, untuk berikutnya, jika kita memerlukan data tersebut dicetak ke dalam dokumen, kita langsung saja ke menu create. Kemudian untuk membuat cetakan laporan ini, kita pilih report wizard. Nah, di sini kita masukkan semuanya saja field yang sudah kita buat ke sebelah kanan dengan mengklik tanda panah arah ke kanan yang 2 ini. Ini bisa kita nanti atur, kemudian kita pilih next. Nah, untuk ini, untuk groupingnya kita biarkan saja. Selanjutnya ini untuk mengurutkan apakah nanti disesuaikan dengan ID dan sebagainya, ini biarkan saja. Terlebih dahulu kita klik next. Ini tampilannya kita buat kolumnar lagi, kemudian pilih potret saja, kemudian pilih next. Ini pemberian judul dari laporan yang kita buat, misalkan data pegawai tim pameran PT Sidik Kreatif Indonesia 2024. Kemudian kita klik finish. Hasilnya seperti ini. Selesai. Ya. Ini tampilannya. Kita buat bisa 2 page atau more. Ya, karena ini terdiri dari 3. Ya. Kemudian selanjutnya kita simpan. Setelah kita simpan, kita cek simpan juga di bentuk PDF apabila diperlukan. Ya. Klik publish. Terus kita lihat hasilnya dalam bentuk PDF. Ini dia. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah selesai. Oke. Demikian. Baik, langsung saja kita buat laporan kegiatan pameran di Singapura. Berikut kita menggunakan Microsoft Word. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Nah, untuk pembuatan laporan itu yang harus diingat adalah sistematika dari pembuatan laporan. Pembuatan laporan biasanya dimulai dari halaman depan. Nah, kita mulai saja dengan menggunakan blank dokumen. Kemudian kita buat terlebih dahulu adalah halaman depan. Kebetulan untuk halaman depan kita sudah membuat, jadi tinggal masukkan kepada melalui menu picture, kemudian
Nah, seperti ini.
Selamat pagi, Pak. Silakan Mas Sidik, silakan duduk. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, saya membawa laporan hasil penyelenggaraan pameran di Singapura. Baik Pak, bagaimana hasilnya terkait itu? Hasilnya sangat memuaskan. Dari pameran tersebut, perusahaan kita mendapatkan banyak pesanan untuk produk kerajinan tangan kita. Oh, bagus Pak Sidik. Ini berita yang sangat baik Pak Sidik. Ya Pak, selain pesanan kita juga berhasil menjalin kerjasama dengan distributor internasional. Baik, terima kasih atas laporannya Pak Sidik. Ini sangat membantu kita untuk strategi bisnis kita ke depannya Pak Sidik. Sama-sama Pak, apakah ada lagi hal yang saya kerjakan? Tidak, ini udah cukup. Terima kasih atas kerja kerasnya. Pak Sidik bisa kembali ke pekerjaan kita. Baik Pak, kalau begitu saya permisi untuk melanjutkan pekerjaan lainnya. Selamat pagi. Silakan Pak. Baik.